Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi presentasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Putu Ratna Dewi, NIM 1907341036, nomor absen 2. Perkenalkan, saya Kadek Wahyu Henika, NIM 1907341039, nomor absen 5. Saya Nipotuina Regina Puspitasari, NIM 1907341040, absen 6. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Agung Pratnya Wijayanti, NIM 1907341043, nomor absen 9. Saya Kadek Mahyusansa Dewi, NIM 1907341065, absen 27. Baik, saya Pratnya Wijayanti akan melanjutkan materi yang akan dibahas oleh kelompok 2, itu yang pertama saham treasury, yang kedua modal sumbangan, 3 penyajian dan analisis laporan ekuitas pemegang saham. Yang pertama, saham treasury. Beberapa perusahaan terbuka akhir-akhir ini memilih go privat, yaitu mengeliminasi semua kepemilikan publik dalam kurung luar negeri dengan membeli seluruh saham mereka yang beredar, di mana perusahaan meminjam uang untuk mendanai pembelian kembali saham. Setelah saham dibeli kembali, saham tersebut dapat dihapuskan atau disimpan di bendahara untuk diterbitkan kembali. Jika tidak dihapuskan, maka saham-saham itu disebut sebagai saham treasury atau treasury shares. Secara teknis, saham treasury adalah saham milik perusahaan yang telah dibeli kembali setelah diterbitkan dan dibayar penuh. Pembelian saham treasury. 2 metode umum untuk menangani saham treasury pada akun-akun adalah metode biaya dan metode nilai pari. Kedua metode tersebut dapat diterima secara umum. Metode biaya yang lebih banyak dipakai, yang pertama, metode biaya menghasilkan pendebitan akun saham treasury untuk biaya reakuisisi, serta dalam pelaporan akun ini sebagai suatu pengurangan dari total modal disetor dan laba ditahan di neraca. Yang kedua, metode nilai pari atau nilai ditetapkan. Mencatat semua transaksi saham treasury pada nilai parinya dan melaporkan saham treasury hanya sebagai pengurangan atas modal saham. Menurut metode biaya, akun saham treasury didebit pada biaya saham yang diperoleh dan penerbitan kembali saham dikredit pada akun biaya yang sama. Harga yang diterima untuk saham ketika pertama kali diterbitkan tidak mempengaruhi ayat jurnal untuk mencatat akuisisi dan penerbitan kembali saham treasury. Pacific Company telah menerbitkan 100 lembar saham dengan nilai pari $1 pada harga $10 per saham. Di samping itu, laba ditahan $300.000. Kelompok ekuitas pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2006 sebelum pembelian saham treasury. Akuisisi pemegang saham, modal disetor, saham biasa, nilai pari $1, 100.000 lembar diterbitkan dan beredar, yaitu sebesar $100.000, ditambah modal disetor sebanyak $900.000, total modal disetor $1 juta. Laba ditahan ada $300.000, ekuitas pemegang saham $1.300.000. Pada tanggal 20 Januari 2007, Pacific Company memperoleh 100 lembar sahamnya pada $11 per saham. Pacific untuk mencatat reakuisisi ini adalah Januari 2007, saham treasury didebit sebesar $110.000, kas dikredit sebesar $110.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ratna.
Baik, di sini saya Ratna akan melanjutkan presentasi. Di sini ada kelompok ekuitas pemegang saham untuk Pacific Company setelah pembelian saham Treasury. Ekuitas pemegang saham ada modal setor saham biasa sebesar $100.000 dengan nilai pari $1 per 100.000 lembar diterbitkan dan 90.000 lembar beredar. Tambahan modal setor sebesar 900.000, maka total modal setor sebesar 1 juta. Lalu ada laba ditahan sebesar 300.000, maka total modal setor dan laba ditahan sebesar 1.300.000. Dikurangi biaya saham Treasury sebesar 10.000 lembar, yaitu 110.000, maka total ekuitas pemegang sahamnya sebesar $1.190.000. Baik, selanjutnya, biaya saham Treasury dikurangi dari total saham biasa, ditambah modal disetor dan laba ditahan, sehingga mengurangi ekuitas pemegang saham. Banyak negara bagian mensyaratkan perusahaan agar membatasi laba ditahan sebesar biaya saham Treasury yang dibeli. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga kelengkapan modal dasar perusahaan yang secara temporer akan ditahan sebagai saham Treasury. Pada saat saham Treasury itu dijual, pembatasan ini akan dicabut. Baik jumlah saham yang diterbitkan sebesar 100.000 dan jumlah saham Treasury sebesar 10.000 harus diungkapkan. Selisihnya adalah jumlah lembar saham yang beredar sebesar 90.000. Istilah saham yang beredar atau outstanding stock berarti jumlah lembar saham yang diterbitkan yang dimiliki oleh pemegang saham. Baik, selanjutnya ada penjualan saham Treasury. Saham Treasury biasanya dapat dijual atau ditarik. Pada saat saham Treasury dijual, akuntansi untuk penjualan itu tergantung pada harganya. Jika harga jual saham Treasury sama dengan harga pokoknya, maka penjualan saham itu dicatat dengan mendebit kas dan mengkredit saham Treasury. Dalam kasus di mana harga jual saham Treasury tidak sama dengan harga pokoknya, maka akuntansi untuk penjualan saham Treasury di atas harga pokoknya atau above cost akan berbeda dengan akuntansi untuk saham Treasury yang dijual di bawah harga pokoknya atau below cost. Akan tetapi, penjualan saham Treasury baik di atas atau di bawah harga pokoknya akan meningkatkan total aktiva dan ekuitas pemegang saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Indah Regina. Baik, saya Indah akan melanjutkan, yaitu penjualan saham Treasury di atas harga pokok. Apabila harga jual saham Treasury lebih besar dari harga pokoknya, maka perbedaan ini dikredit ke modal disetor dari saham Treasury. Untuk ilustrasi, anggaplah bahwa 1.000 lembar saham Treasury Pacific Company yang diperoleh sebelumnya $11 per saham dijual dengan harga $15 pada tanggal 10 Maret. Maka Pacific mencatat ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. 10 Maret 2007, kasnya didebet 15.000, saham Treasury dikredit 11.000 dan modal disetor dari saham Treasury dikredit 4.000. Selanjutnya adalah penjualan saham Treasury di bawah harga pokok. Apabila saham Treasury dijual di bawah harga pokoknya, maka kelebihan harga pokok atas harga jual biasanya didebet ke modal disetor dari saham Treasury. Jadi, jika Pacific Company menjual 1.000 lembar saham Treasury tambahan pada tanggal 21 Maret pada harga $8 per saham, maka ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas 8.000 didebet, modal disetor dari saham Treasury 3.000 didebet, saham Treasury 11.000 dikredit. Selanjutnya, apabila saldo kredit modal disetor dari saham Treasury dieliminasi, maka setiap kelebihan tambahan harga pokok atas harga jual didebet ke laba ditahan. Untuk ilustrasi, anggaplah bahwa Pacific Company menjual 1.000 lembar seharga $8 per saham pada tanggal 10 April. Berikut merupakan saldo akun modal disetor dari akun saham Treasury, yaitu sebelum pembelian 10 April. Pada 21 Maret 3.000, 10 Maret 4.000, maka ada saldo kelebihan yaitu sebesar 1.000. Dalam kasus ini, 1.000 dari kelebihan tersebut didebet ke modal disetor dari saham Treasury dan sisanya didebet ke laba ditahan. Maka ayat jurnal pencatatannya adalah kas didebet 8.000, modal disetor dari saham Treasury didebet 1.000, laba ditahan didebet 2.000, selanjutnya saham Treasury dikredit 11.000. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Henika.
Baik, materi yang akan saya bawakan yaitu penarikan saham Treasury. Penarikan saham Treasury mempunyai status sebagai saham yang diotorisasi dan saham yang belum diterbitkan. Pengaruh akuntansinya adalah sama dengan penjualan saham Treasury, kecuali bahwa debit dilakukan ke akun modal di setor yang dapat diaplikasikan ke penarikan saham, bukan ke kas. Sebagai contoh, jika saham pada awalnya dijual dengan nilai pari, maka saham biasa didebet sebesar nilai pari per saham. Jika saham pada awalnya dijual seharga $3 di atas nilai pari, maka debit ke agio saham sebesar $3 per saham juga diperlukan. Yang selanjutnya yaitu modal sumbangan. Modal sumbangan timbul karena adanya sumbangan yang diberikan kepada perusahaan berupa harta, kekayaan tertentu tanpa imbalan. Sumbangan semacam ini bisa berasal dari pemegang saham atau sumbangan harta dari dermawan. Pemegang saham mungkin ingin memberi sumbangan kepada perusahaan dengan memberikan saham yang dimilikinya. Misalnya, seorang pemegang saham memberi sumbangan berupa 100 lembar saham biasa. Saham tersebut dijual kembali oleh perusahaan dan laku dengan harga 125.000 per lembar. Jurnal yang dicatat adalah kas didebet sebesar 12.500.000 pada modal sumbangan dikredit sebesar 12.500.000. Penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham. Contoh kelompok pemegang saham komprehensif yang diambil dari neraca Fast Company. Yang pertama ada modal saham, itu ada saham preferen nilai pari $100, kumulatif 7%, diotorisasi 100.000 lembar, diterbitkan dan beredar 30.000 lembar, itu sebesar $3 juta. Saham biasa tanpa nilai pari, nilai ditetapkan $10 per lembar, 500.000 lembar diotorisasi, 400.000 lembar diterbitkan, itu sebesar 4 juta. Dividen saham biasa yang dapat dibagikan 20.000 lembar, itu sebesar 200.000. Total modal saham itu $7.200.000. Ditambah modal disetor, ada kelebihan dari nilai preferen itu sebesar $150.000. Kelebihan dari nital ditetapkan biasa itu sebesar $840. Totalnya jadinya 990. Total modal disetor jadi totalnya itu $8.190.000. Ditambah sama laba ditahan itu sebesar $4.360.000. Jadi total modal disetor dan laba ditahan itu sebesar $4.360.000. Dikurangi dengan biaya saham Treasury itu ada atau 2.000 lembar saham biasa itu sebesar $190.000. Akumulasi kerugian komprehensif lainnya sebesar $360.000. Jadi total ekuitas pemegang saham itu sebesar $12 juta. Selanjutnya ada laporan ekuitas pemegang saham. Laporan ekuitas pemegang saham atau Statement of Stockholder Equity biasanya disajikan dalam format sebagai berikut. Yang pertama ada saldo pada awal periode, yang kedua ada penambahan, yang ketiga ada pengurangan, dan yang keempat ada saldo pada akhir periode. Pengungkapan perubahan pada akun terpisah dari ekuitas pemegang. Pengungkapan perubahan itu seperti itu dapat mengambil bentuk laporan terpisah atau dibuat dalam laporan keuangan dasar atau catatan yang menyertainya. Format kolom untuk penyajian perubahan pos-pos ekuitas pemegang saham pada laporan tahunan yang dipublikasikan telah menjadi semakin populer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mahayu Sinta. Saya, Sinta, akan melanjutkan presentasi analisis. Analisis menggunakan rasio ekuitas pemegang saham untuk mengevaluasi profitabilitas dan solvensi jangka panjang perusahaan. 3 rasio berikut akan dibahas dan diilustrasikan, yaitu 1. Tingkat pengembalian atas ekuitas saham biasa. 2. Rasio pembayaran. 3. Nilai buku per saham.
Tingkat pengembalian atas ekuitas saham biasa. Rasio yang digunakan secara luas yang mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa adalah tingkat pengembalian atas ekuitas saham biasa atau rate of return on common stock equity. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak dolar laba bersih yang diperoleh dari setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemiliknya. Pengembalian atas ekuitas juga menolong para investor dalam menilai kelayakan saham ketika pasar pada umumnya tidak dalam kondisi baik. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Sebagai contoh, anggaplah bahwa Gerbers memiliki laba bersih sebesar $360.000, mengumumkan dan membayar dividen saham preferen sebesar $54.000, serta rata-rata ekuitas pemegang saham biasa sebesar $2.550.000. Rasio Gerber dihitung dengan cara tingkat pengembalian atas ekuitas saham biasa sama dengan laba bersih dikurangi dividen saham preferen per rata-rata ekuitas pemegang saham sama dengan $360.000 dikurangi $54.000 per $2.550.000 sama dengan 12%. Selanjutnya, rasio pembayaran. Ukuran profitabilitas lainnya adalah rasio pembayaran, yang merupakan rasio dividen tunai terhadap laba bersih. Jika saham preferen sedang beredar, maka rasio ini dihitung untuk pemegang saham biasa dengan membagi dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa dengan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Contoh dengan mengasumsikan bahwa Troico memiliki dividen tunai sebesar $100.000 dan laba bersih sebesar $500.000, serta tidak ada saham preferen yang beredar. Rasio pembayarannya dihitung seperti rasio pembayaran sama dengan dividen tunai per laba bersih dikurangi dividen preferen sama dengan $100.000 per $500.000 sama dengan 20%. Yang terakhir, nilai buku per saham. Nilai buku per saham atau book value share adalah jumlah setiap saham yang akan diterima jika perusahaan dilikuidasi atas dasar jumlah yang dilaporkan dalam neraca. Nilai buku per saham dihitung dengan membagi ekuitas pemegang saham biasa dengan saham biasa yang beredar. Dengan mengasumsikan bahwa ekuitas pemegang saham biasa Chan Corporation adalah $1 juta dan perusahaan memiliki 100 lembar saham biasa yang beredar. Nilai buku per sahamnya dihitung. Nilai buku per saham sama dengan ekuitas pemegang saham biasa per saham yang beredar sama dengan $1 juta per 100.000 sama dengan $10 per saham. Sekian presentasi dari kelompok 2, terima kasih.